Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Kamis 4 dari bulan Juli 2024 bertepatan dengan malam ke-29 dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Maka kita pada kesempatan petang ini membuka pelajaran baru, pelajaran di Fakultas Ilmil Aqidah, yang mana kitab ini masyhur di kalangan para ulama, Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makna dari lamiyah adalah syair yang berisikan tentang akidah yang akhirannya lam. Maka ini yang diinginkan dengan lamiyah, kumpulan dari syair yang akhirannya lam, seperti pantun di Indonesia, akhirannya un, akhirannya akhirannya am, dan seterusnya. Maka lamiyah akhirannya adalah lam. Dan lamiyah di sini dia adalah syair yang pendek, yang mana syair ini tidak lebih dari 20 bait ataupun syair, yang mana ditulis akhirannya adalah lam, maka dinamakan dengan lamiyah. Dan penulisnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka mungkin kita sebelum masuk kepada pembahasan, lebih baik kita mengenalkan siapa penulis kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan perlu diketahui, pelajaran ini kita berikan terkhusus untuk para bapak-bapak, agar bapak-bapak mengikuti kajian kita terus-menerus, sehingga jadwal ini 1 kali dalam sepekan di malam Jumat, dan di malam Kamis insya Allah bagi bapak-bapak juga Rabu malam Kamis Kitabul Fikih Umdatil Ahkam dari kitab Al-Buyu, kitab jual beli. Ini kita katakan tadi khusus untuk bapak-bapak, namun bersifat umum bagi saudara-saudara kita para santri, maka bagi mereka harus menghafal dari syair-syair ini, disetor. Dan juga bagi ikhwah yang belajar dengan kita online melalui streaming, seperti di sini kita melihat dari Pekanbaru, dari Bandung, dari Aceh juga. Maka pelajaran ini bersifat umum, dan kami tadi katakan khusus untuk bapak-bapak, maknanya jadwal kita dalam sepekan hanya 1 kali pelajaran di saat mereka hadir di malam Jumat seperti malam sekarang. Namun pelajaran ini umum untuk ikhwah yang di luar sana melalui online streaming dan juga YouTube video, dan juga mereka yang hadir dari para tulabul ilm, adapun para santri harus menghafal matan. Maka lamiyah Syekhul Islam ini dinisbatkan kepadanya. Maka banyak dari para ulama yang menisbatkan bahwa tulisan ini, syair ini adalah tulisan beliau. Maka ini yang
menyebabkan kita untuk memberikan pelajaran kitab ini. Dan penulis Ibnu Taimiyah, kita masuk sedikit kepada tarjimahnya. Maka Imam Ibnu Taimiyah dari ulama ahli sunnah yang masyhur, yang mana dia bermadhab ahli sunnah salafi. Maka orang-orang yang membenci dari kelompok bukan as-salafiyah menyebutnya Ibnu Taimiyah Wahabi. Allahul musta'an, menuduh sembarangan. Maka dia bernama Ahmad Ibnu Abdul Halim, dan di ujungnya ma'ruf dengan Ibn Taimiyah. Maka dia Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah, dan kunyahnya Abul Abbas. Maka dia kunyahnya Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Jika ditanya kenapa dilaqabi dengan Ibnu Taimiyah, nisbah kepada Taimiyah, anaknya Taimiyah, maka disebutkan oleh para ulama sebabnya ada beberapa perkara. Yang paling masyhur seperti disebutkan oleh Ibnu Najjar di Tarikhil Islam karya Ad-Dhahabi, dzukiralana anna jiddahu Muhammadan kanat ummuhu tusamma Taimiyah, bahwa Taimiyah ini dinisbatkan kepada kakeknya Ibnu Taimiyah yang bernama Muhammad, dari kakek-kakek yang keberapa itu mempunyai ibu namanya Taimiyah. Maka di sini dia dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah, anak dari kakeknya yang mempunyai ibu Taimiyah, sehingga masyhur dengan Ibnu Taimiyah. Dan disebutkan di riwayat yang lain, penamaan ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di Siyar A'lamun Nubala, bahwa kakeknya Ibnu Taimiyah melaksanakan haji, dan dia mempunyai istri yang hamil. Maka di suatu tempat dinamakan Taima, dan Taima adalah tempat Madinah, suatu desa di antara Madinah dengan Tabuk, dinamakan Taima. Maka istrinya di saat di Taima itu melihat seorang tiflah, seseorang anak kecil perempuan. Maka dilihat dan dia merasa takjub kepada anak tersebut, anak kecil. Maka di saat sampai selesai kepada safarnya dari haj dan kembali kepada Haran, wajada imra'atahu qad waladat bintan. Maka kakeknya Muhammad ini mendapati istrinya dalam keadaan melahirkan di Haran, di tempat tinggalnya. Falamma ra'aha qala ya Taimiyah, ya Taimiyah. Maka dipanggil wahai Taimiyah, wahai Taimiyah, dikarenakan anaknya ini persis seperti putri yang dilihat di negeri Taima tadi. Maka dilaqabi dengan Ibn Taimiyah. Alhasil inilah yang terjadi, bagaimana dia dilaqabi dengan nama dari neneknya, Ibn Taimiyah. Dan kehidupan beliau, barakallahu fikum, beliau tidak seperti laki-laki anak-anak biasa. Dari kecil beliau menimba ilmu dan dipergunakan waktunya dalam keadaan ijtihad. Menghafalkan Al-Quran 30 juz semenjak kecil.
Kemudian setelah itu menyibukkan diri menghafal hadis-hadis dan fikih dan bahasa Arab. Dan begitupun beliau banyak duduk di majelis-majelis ilmu. Dan beliau duduk di majelis-majelis ilmu mempelajari kitab-kitab yang agung seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan semua kutub-kutub hadis. Dan kitab pertama yang dia hafal adalah Al-Jama' Baina Sahihain lil Humaidi, di mana dia menghafal hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu dia menghafal ilmu-ilmu yang lain. Adapun dari kecerdasan beliau, maka telah disebutkan oleh para ulama seperti Al-Bazzar yang merupakan muhaddis, murid dari Imam Ibnu Taimiyah, Umar Ibnu Ali Al-Bazzar. Dia mengakui tentang gurunya Ibnu Taimiyah, ikhtasallahu bibni Taimiyah bisur'atil hifd wa ibta'an nisyan. Allah telah memberikan kepada Ibnu Taimiyah anugerah cepat menghafal, sekali baca, sekali dengar hafal. Wa ibta'an nisyan, dan tidak cepat lupa. Yang jadi masalah bagi kita mudah menghafal, mudah lupa. Maka tekor, hafalannya sedikit, lupanya banyak. Ibnu Taimiyah tidak. Membaca satu kali hafal, mendengar satu kali hafal, dan terus teringat, tidak pernah lupa, kecuali sedikit. Lam yakun yakif ala syai' an yastami ali syai'in ghaliban illa wa yabqa ala khatirihi. Maka tidaklah dia menghafal kecuali terus hafalannya itu ada pada benaknya. Dan jika dia meriwayatkan imma bilafdihi au makna, maka di saat dia menyampaikan dari hafalannya, baik dalam keadaan lafadznya sama ataupun kadang-kadang bermakna, maka tidak keluar dari hafalannya. Dan berkata juga muridnya Jamaluddin As-Sarmari, min ajaibi ma waqa'a fil hifdz fi ahli zamanina Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah, fa innahu kana yamuru bil kitab marrah mutala'ah fayanqusu fi dhihnihi wa yanquluhu fi musannafatihi bilafdihi wa maknahu. Maka dari keajaiban yang Allah berikan, maksudnya dari taufik yang Allah berikan kepada manusia di zaman ini, kata As-Sarmari, adalah apa yang Allah berikan kepada Ibnu Taimiyah, bahwa dia jika konsentrasi kepada satu kitab, yamurul kitab marrah, maka dia akan mempelajari kitab itu satu kali baca. Dibaca, kemudian saat membaca itu diukir di benaknya. Kemudian setelah selesai, maka dia akan menukilkan di kitabnya atau di catatannya dari apa yang dia baca satu kali, mulai dari lafaz ataupun dari segi makna. Maka inilah keutamaan dari para ulama yang Allah jadikan mereka menjadi penjaga gawang sunnah. Maka itulah yang Allah lakukan sebagai penjagaan agama ini, di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa sungguhnya kami ini yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran dan Sunnah,
dan kami, kata Allah, yang akan menjaganya. Maka menjaga Al-Quran dan Sunnah bagaimana? Pertama dengan dijaga nas. Maka tidak ada Al-Quran yang menambah dan yang mengurang kecuali diketahui. Karena Al-Quran dihafal di hati-hati manusia. Bahkan bagi kita yang mempelajari ilmu qiraah, dihafal Al-Quran dengan berbagai qiraah. Sehingga ada yang memalsukan qiraah dengan alasan qiraah demikian, maka ahli qiraah Wars mengetahui ini tambahan, ini pengurangan. Ahli qiraah Al-Kisai mengetahui ini salah, ini tambahan, ini pengurangan. Maka dari segi nas, Allah selamatkan agama ini dari nas Al-Quran dihafal oleh kaum muslimin. Baik qiraah Hafiz an Asim dihafal 30 juz, atau qiraah Wars an Nafi' seperti orang-orang Afrika, orang-orang Maroko, Maghrib, orang-orang Tunis, dan orang-orang Mesir, dan Libya, Aljazair. Maka mereka kebanyakan membaca Al-Quran, menghafal 30 juz, tidak seperti kalian menghafal Quran Hafiz an Asim. Maka mereka kebanyakan menghafal Al-Quran qiraah Wars an Nafi'. Kesimpulannya, dihafal Al-Quran 30 juz dari berbagai qiraah oleh kaum muslimin. Sehingga jika ada tambahan dan pengurangan dan tahrif, maka diketahui. Dan yang kedua, Allah menjaga agama ini dengan apa? Birijal, dengan manusia-manusia yang menjadi penjaga gawang agama ini anytime, anywhere, dimanapun mereka berada. Seperti di zaman sahabat misalnya, dijaga nusus al-hadis dan dijaga nusus Al-Quran. Maka Al-Quran dijaga oleh para penghafal yang banyak dari sahabat. Seperti Nabi mengatakan, istaqra'ul Quran ala haula al-arba'ah. Ditazkiyah oleh Nabi, bacalah Al-Quran dari mereka para sahabat yang 4. Di antaranya Ubay ibnu Ka'ab, dan juga Abdullah ibn Mas'ud, dan Salim maula Hudzaifah, dan Mu'adz ibn Jabal. Ini contoh bahwa Nabi memberikan rekomendasi khusus kepada mereka para jagonya Al-Quran. Dan Ubay ibn Ka'ab meriwayatkan dari Nabi dari berbagai qiraah, bukan yang antum hafal Hafiz an Asim saja, tetapi seperti yang kita baca tadi di Maghrib, ada qiraah demikian dan qiraah demikian. Karena itu yang diturunkan Al-Quran dari Jibril kepada Nabi Muhammad dengan sab'a ahruf, dengan 7 dialek Arab. Maka para sahabat menghafal Al-Quran dari Nabi, jangan antum pikir seperti antum menghafal 30 juz Hafiz an Asim saja. Tidak. Mereka menghafal qiraah semuanya. Karena itu diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian adapun hadis, maka di antara penjaga gawang di zaman sahabat, Allah menjadikan Abu Hurairah sebagai penjaga gawang agama ini yang menghafal hadis-hadis dari Nabi. Maka dia menghafal hadis dari Nabi 5.470 hadis, dihafal di dadanya. Dan ini bukanlah Abu Hurairah karena semangat dan hard work, kerja kerasnya, tetapi ini juga dibantu oleh Allah sebagai penjaga gawang dari zaman sahabat, dari sunnah-sunnah Nabi. Maka mana pendalilannya? Hadis yang muttafaqun alaih dari berbagai sahabat, sekitar 8-9 sahabat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum aw khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Maknanya akan selalu ada anytime anywhere, dari zaman-zaman dan kurun-kurun waktu, orang-orang yang menjaga agama ini. Tergantung pada zamannya. Maka di zaman sahabat pada saat itu ada Nabi, apa yang dibutuhkan? Menghafal nusus Al-Quran yang diturunkan dan hadis-hadis yang dibaca oleh Nabi, maka dihafal. Maka para sahabat pada saat itu dijadikan oleh Allah
Abu Hurairah number one, dilaqabi dengan Sayyidu Hufadis Sahabah, tuannya, sayyidnya dari penghafal dari sahabat. Maka dia ranking 1, menghafal hadis 5.470 hadis. Dan yang kedua barulah Ibnu Umar. Dan kemudian Anas Ibnu Malik. Dan kemudian Aisyah. Maka disebutkan di dalam syair bahwa minal muksirin fi riwayatil athar Abu Hurairah summa yalihi Ibnu Umar. Maka para sahabat yang paling banyak menghafal dari hadis-hadis athar Abu Hurairah summa yalihi Ibnu Umar. Dari Abu Hurairah yang pertama, kemudian Ibnu Umar. Maka Allah menginginkan hadis-hadis pada zaman itu dihafal, dijadikanlah Abu Hurairah. Kalau ditanya kapan Abu Hurairah datang ke Nabi, apakah semenjak Nabi diutus sehingga dia mencatat hadis-hadis dari Mekah? Jawabnya lah. Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun, 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Maka Abu Hurairah hanya datang pada Nabi 3 tahun terakhir sebelum Nabi meninggal. Namun dia melebihi para ulama as-sahabah di zamannya dari segi hafalan tentunya. Maka hafalannya lebih baik daripada para sahabat yang duduk dengan Nabi lebih lama. Inilah maksud saya tadi, Allah menjaga agama ini dengan manusia-manusia rijal. Seperti hadis tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus ada dari umatku orang-orang yang menjaga agama ini. Sampai hari kiamat mereka akan eksis di muka bumi ini, menjaga agama ini dengan menghafalnya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Maka Abu Hurairah disebutkan dari sebab bagaimana Allah menginginkan dia menjaga agama ini, maka dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad hafidtu minka ahadits fanasituha. Ya Rasulullah, aku menghafal dari kamu hadis-hadis, kemudian aku lupa. Maka Allah menginginkan bahwa dia menjadi penghafal hadis dengan mudah, dan ini dari taufik Allah, dan Allah menginginkan dia menjaga agama ini menjadi at-taifah al-mansurah, menjadi al-firqah an-najiyah. Maka kata Nabi, diobati dengan iftah rida'ak, ubsut rida'ak, buka dada kamu. Kemudian Nabi menjadikan seperti ruqyah, dibacakan sesuatu, kemudian ditiup-tiupkan, kemudian berkata, al-an udmumuhu ila qalbik, sekarang tekan ke dada kamu. Maka Abu Hurairah menekan dari doa Nabi tadi seperti ruqyah, dan ludah-ludah Nabi sedikit ditekan ke dadanya, kemudian dipakaikan bajunya. Maka setelah itu dia mengatakan, wallah ba'da dzalik lam ansa abadan, setelah aku menghafal hadis-hadis tidak pernah lupa. Maka inilah kelebihan Abu Hurairah dari ulama as-sahabah, Ibni Abbas, Ibnu Umar, Abdullah ibni Mas'ud, dan yang lainnya dari as-sabiqun al-awwalun, dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Inilah kelebihan Abi Hurairah. Dan begitupun dia orang yang rajin mulazamah, rajin duduk dan menghafal dari hadis-hadis Nabi. Di hadis yang lain disebutkan, ana aktsaru mulazamatan lazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mal'i batni. Aku duduk bersama Nabi mulazamah dengan perutku yang lapar. Maksudnya di sini dia tidak ingin bekerja. Karena jika dia bekerja, dia akan terbuang waktunya. Maka di sini disebutkan, lazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mal'i batni wa amma al-muhajirun istaghalu bisafqil aswaq. Adapun orang-orang muhajirun seperti
Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, mereka di pasar melaksanakan jual beli. Wa amal ansor, adapun para sahabat al-ansor, hum istalghulu fi ziraah, mereka sibuk dengan tanaman-tanaman dari kurma-kurma mereka. Wa ana ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni, maka aku bermulazamah dengan Nabi dengan apa yang ada bisa aku makan apa saja. Maka dari sini ijtihad beliau diberikan taufik oleh Allah, beliau menghafal hadis, hanya duduk kurang lebih 3 tahun bersama Nabi, menjadi orang yang paling hafal. Dan ini dari salah satu contoh yang kami berikan, atau ifahal mansurah. Allah menjaga agama ini anytime, anywhere, setiap kurun, setiap waktu, dimanapun berada. Maka meninggal para sahabat, datanglah para tabi'in, datanglah Sa'id ibnul Musayyib yang menjaga agama. Kemudian setelah itu turun di bawahnya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian turun di bawahnya Qatadah ibnu Di'amah, orang yang buta yang sekali mendengar dia hafal. Dan juga Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim, ibnu Ubaidillah, ibnu Syihab, disebutkan kana idza sami'a syai'an allaqahu, jika dia mendengar apa saja maka dia akan menghafalnya. Ini Allah jadikan untuk menghafal agama. Kemudian terus menerus zaman berjalan sampai kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, dan sampai kepada zaman al-an, zaman now and forever, dan yang akan datang kelak. Semuanya di zaman waktu Allah menjadikan dai-dai ahli sunnah salafiyah dimanapun mereka berada. Maka di zaman kita misalnya kita sebut yang sudah meninggal, Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, Imam Al-Albani, Ibnul Utsaimin, Ibnu Baz rahimahumullah. Maka 4 orang yang meninggalnya dekat ini bersamaan adalah penjaga gawang di zaman bapak-bapak kita. Dan begitu pun di zaman now, dari para ulama yang masih hidup. Dan di negeri-negeri di Indonesia, siapa yang berdakwah as-sunnah, di negeri Amerika, siapa yang berdakwah as-sunnah, Allah jaga mereka, at-Taifah al-Mansurah. Dan begitu pun di zaman Imam Ibnu Taimiyah. Maka Imam Ibnu Taimiyah hidup di zaman 700 Hijriyah. Maka dia menjadi penjaga gawang di zaman itu. Dan dari masyayikh Imam Ibnu Taimiyah, maka tadi telah kita sebutkan dia termasuk Taifah al-Mansurah, penjaga gawang sunnah di zamannya. Maka Allah mudahkan hafalan-hafalan bagi dirinya, sekali membaca hafal. Dan dia menulis, memindahkan kepada tulisannya dari kitab tersebut, ditransfer kepada kitabnya tanpa dibutuh fotokopi. Tetapi dia sekali membaca langsung menghafalnya. Maka dari guru-gurunya sangat banyak. Dari guru Imam Ibnu Taimiyah, dia mendengar hadis dari Ibnu Abdi Daim dan Ibnu Abi Yusr, dan juga atau Al-Hanafi dan Jamaluddin As-Sayrafi dan yang lainnya banyak. Adapun dari murid-murid yang sukses, yang belajar dari tangan beliau, maka banyak sekali, di antaranya Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abdul Hadi yang masyhur, juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnul Qayyim, dan juga Imam Az-Zahabi yang menulis Syiar A'lamun Nubala dan banyak karyanya, Imam Az-Zahabi. Dan juga Ibnu Muflih, juga dari ulama yang masyhur. Juga ahlu tafsir siapa? Ibnu Katsir. Juga Ibnu Qalil. Ada murid Ibnu Taimiyah Ibnu Qalil? Tidak ada. Ibnu Katsir saja. Jangan bilang setelah Ibnu Katsir Ibnu Qalil, tidak. Ibnu Katsir saja. Kemudian Umar Ibnu Ali Al-Bazzar. Maka juga Imam Ibnu Qudamah. Maka Ibnu Qudamah mempunyai kitab-kitab yang banyak, termasuk dari muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Dan juga Al-Qudai dan juga yang lainnya.
Maka Imam Ibnu Taimiyah dilahirkan ihda wasitin wasitumi'ah di tahun 600 Hijriah 661, dan beliau meninggal dalam keadaan samin wa isrin wa sab'umi'ah 728 Hijriah. Maka berapa usia Imam Ibnu Taimiyah? Disebutkan oleh para ulama sab'an wasitin, 67 tahun usia beliau. Maka usia beliau dijadikan untuk menuntut ilmu dan untuk berjihad melawan dari kelompok ahlul bid'ah sampai dia di penjara, dan seterusnya. Itulah dari tarikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan karya-karya beliau sangat banyak seperti Al-Istiqomah dan juga kitab Al-Iqtida Siratil Mustaqim dan yang lainnya. Dan yang masyhur kumpulan fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan seperti kumpulan Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dari tulisan-tulisan yang kecil diantaranya yang akan kita pelajari, Lamiyah Syekhul Islam, yakni syair yang akhirannya dengan lam, dinamakan Lamiyah. Maka oleh sebab itu, jika kita buka sedikit, coba bagaimana sih syair yang akan kita pelajari, maka tidak apa-apa kita bacakan. Kemudian di pelajaran yang akan datang kita jelaskan satu persatu. Maka kita akan memperkenalkan apa itu Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kita baca, dan insya Allah para santri menghafal, mentasmi dari matan-matan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sa'ili an madhabi wa aqidati, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ini dia poinnya. Yas'alu akhirnya lam. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Maka ini pun sama akhirannya tabaddalu. Hubbu sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Akhirannya lam. Walakinnahum qadrun wa fadlun sati'un lakinnama siddiqu minhum afdalu. Wa uqiru bil Qur'an ma ja'at bihi ayatuhu fahuwa al-qadimu al-munazzalu. Nanti akan ada ta'liq di sini, Al-Qadim Al-Munazzal. Yang jelas kami hanya membaca agar mengetahui apa itu Lamiyah. Wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqalat turazul awwalu. Akhirnya lam. Wa aruddu uqbatahu ila niqalihi wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu qabahan liman nabadal kitaba wara'ahu wa idastadalla yaqulu qalal akhtalu wal mu'minuna yarawna haqqan rabbihim wa ila samai bighairi kaifin yanzilu. Akhirannya lam. Wa uqirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Wa kada siratu yamuddu fawqa jahannam famuwahhidun najin wa akharu muhmilu wan naru yaslaha asyaqiyyu bi hikmatin wa kada taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Akhirannya lam juga. Walikulli hayyin akilin fi qabrihi
amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Hada i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah thumma Ahmad yanqulu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwahhidun wa in ibtada'ta fama 'alaika muawwalu. Hakadihi, inilah dari nuskhah yang kita baca. Maka inilah yang diinginkan dengan Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka setelah kita mengetahui apa itu syair Lamiyah dan juga penulis Ibnu Taimiyah siapa dia, maka sekarang marilah kita, kalau masih ada waktu, masuk kepada kajian. Ada waktu berapa menit? 10 menit. Maka kita masuk kepada ucapan penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Maka telah disebutkan di sebagian nuskhah dimulai Lamiyah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan di sebagian nuskhah yang lain tidak ada tulisan bismillahnya. Kita anggap lebih baik ada. Maka kita katakan penulisan dari kitab itu lebih baik diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh sebab itu bagi nuskhah yang ada pada kami dimulai dengan basmalah lebih baik daripada yang tidak ada. Maka kita anggap bahwa nuskhah ini dimulai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita anggap bahwa kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pemulaan menulis kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sangat terpuji di dalam syariat Islam. Bagaimana? Karena dulu Nabi, para anbiya, mereka berdakwah dan menulis kitab diawali dengan basmalah. Dan ini dalilnya di Al-Quran. Bagaimana dulu Sulaiman alaihi salam, di saat dia itu menulis surat kepada Malakati Saba, kepada Saba Queen, Ratu Saba, yang pada saat itu menyembah matahari. Maka disebutkan di Al-Quran di surat An-Naml, silahkan dilihat ayat ke-28 dan 29, berkata Sulaiman kepada burung hudhud, idhab bi kitabi hada fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fangzur mada yarji'un. Maka wahai hudhud, pergilah kamu dengan suratku, surat yang ditulis oleh Sulaiman alaihi salam, lemparkan di tengah-tengah mereka. Kemudian kamu pergi dan lihat dari jauh, amati apa yang mereka lakukan. Maka dilemparkan kepada ratu, the queen of Saba, Ratu Saba. Qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka wahai para penggawa kerajaanku, aku telah dilemparkan kepadaku, dikirim kepadaku melalui burung, dan zaman itu ma'ruf, burung-burung itu menjadi tukang pos. Maka disebutkan burung merpati yang tukang mengirim pesan di zaman dulu, di zaman Perang Dunia Pertama, disebutkan dengan merpati pos. Kenapa merpati pos? Karena dia bagaikan petugas pos, mengirimkan dari surat-surat telegram dan surat-surat penting, bahkan surat-surat kerajaan, dari kerajaan ke kerajaan dengan pos. Maka disebutkan, aku telah dikirimi dari surat
dan dibuka dan dibaca, ternyata tertulis innahu min Sulaiman, bahwa ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu, dan padanya itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Poin pendalilannya di Al-Quran ini, bahwa Sulaiman dulu menulis kepada the Queen of Saba, Ratu Saba yang menyembah matahari, untuk masuk kepada Islam. Ditulis di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Dan di sini poin pendalilannya, dimulai penulisan kitab mengajak dakwah Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba dengan dimulai tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendalilan dari Nabi Sulaiman. Dan pendalilan dari Nabi kita pun ada tentang kisah Al-Hudaybiyah. Ataupun sebelum itu pendalilannya Nabi Muhammad sendiri di saat mengirim kepada raja-raja kafir seperti Raja Romawi untuk masuk kepada Islam, maka ditulis oleh Nabi juga Bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya. Dan dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di hadis nomor 7 di bab Badail Wahyi. Maka Imam Al-Bukhari menulis kitabnya nomor 7 di kitab Badail Wahyi. Itu ditulis bagaimana dulu Abu Sufyan yang masih kafir itu berkumpul bersama dengan, dipanggil oleh Hirakl Adhimir Rum, dari pemimpin Rum yang ada dohirnya di Suriah pada saat itu. Maka pada saat itu ada utusan Nabi Muhammad, yang mana utusan Nabi Muhammad membawa surat dari Muhammad. Maka dikumpulkan dari kedua pihak, dari orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan yang membenci Nabi Muhammad. Dan pada saat itu Abu Sufyan termasuk dari yang membenci Nabi Muhammad dari segi agama, karena belum masuk Islam. Maka berkata Abu Sufyan, di saat utusan Nabi Muhammad datang, dan Hiraklin pada saat itu raja dari Romawi yang ada di Syam, di Suriah pada saat itu, sumada abi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faquri'a, maka dia meminta penterjemahnya untuk membuka surat yang datang utusan dari Madinah kepada Hiraklin. Maka coba dibuka dan dibaca, dan didatangkan Abu Sufyan sebagai orang yang terdekat pada saat itu kepada Nabi, kebetulan ada di situ. Maka apa kata Abu Sufyan? Dibaca, dan di awal tulisannya tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hiraklin Azimir Rum aslim taslam. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim di kop surat atas, kemudian di bawahnya baru tulisan dia Nabi Muhammad. Tentunya bukan tulisan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak baca tulisan penulisnya. Maka tulis dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Lihat bagaimana tawaduknya. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Hiraklin Azimir Rum, kepada Hirakl, pemimpin dari Romawi di bagian Syam itu. Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Maka syahidnya di sini Nabi memulai dakwahnya juga dengan ucapan atau tulisan Bismillahirrahmanirrahim di dalam suratnya kepada Hirakl Adhimir Rum. Dan juga pendalilan yang lain dari Khulafa ar-Rasyidin yang mengikuti Nabi Muhammad. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, di mana dikabarkan oleh Anas ibnu Malik bahwa datang dari
utusan Bahrain. Dan Bahrain adalah negeri di sebelah dari Saudiah, termasuk negeri Teluk seperti Bahrain, dan juga di situ terkumpul Kuwait dan juga Oman dan negeri-negeri Teluk yang lainnya. Maka mereka datang meminta kepada Abu Bakar tentang permasalahan kewajiban zakah. Tolong dituliskan, apa itu kewajiban zakah. Maka di sini ditulis, dan Anas ibnu Malik membacanya, bahwa Abu Bakar kata balahu hadal kitab lama wajahahu ilal Bahrain. Maka Abu Bakar menulis apa yang diwajibkan oleh Nabi tentang zakat harta, zakat hewan ternak, domba berapa, sapi berapa, unta berapa, ayam, ada nggak ayam? Tidak ada. Taib. Maka tertulis di situ oleh Abu Bakar menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi faridatu sadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin wallati amarallahu biha rasuluhu. Maka tertulis Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Kemudian inilah kumpulan dari wajib zakat yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya dan kepada kaum muslimin. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dari contoh-contoh di sini barakallahu fikum, bagaimana kitab Lamiyah Syekhul Islam diawali dengan basmalah, karena ini adalah perkara yang mengikuti sunnah. Seperti tadi sunnahnya para nabi, Sulaiman menulis dimulai dengan basmalah, dan Nabi Muhammad menulis kepada Hiraklin Adhimir Rum dimulai dengan basmalah, dan Abu Bakar dari Khulafa Ar-Rasyidin yang kita juga diperintah untuk mengikutinya, seperti hadis Irbad ibni Sariyah yang dikeluarkan Ashabus Sunan dan Sahih, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian untuk taat kepada sunnah-sunnah Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan Abu Bakar di sini menulis dengan pertama tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tutup pelajaran kita. Taib, kenapa tidak beristidlal dengan permasalahan keutamaan basmalah? Telah datang hadis yang jelas. Apa itu hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Maknanya, seluruh perkara yang baik berhubungan dengan ibadah tidak dimulai dengan basmalah, maka dia itu terputus dari barokah Allah Jalla wa'ala. Maka hadis ini kalau ditanyakan kepada kita, kenapa beristidlal dengan keutamaan bismillah itu? Dulu Sulaiman menulis kepada the Queen of Saba dengan basmalah, dulu Nabi menulis kepada Hiraklin dengan basmalah, dan juga Abu Bakar dulu menulis kepada utusan Bahrain dengan basmalah. Kenapa tidak langsung dengan hadis yang lebih jelas ucapan Nabi? Barang siapa yang tidak memulai dengan basmalah dari perkara-perkara yang baik akan terputus dari barokah. Apa kita jawab? Hadis ini kalau sahih tentu kita sangat senang dan kita akan menjadikannya dalil. Nih dalil jelas. Jelas sekali bahwa melaksanakan segala sesuatu dimulai basmalah, penulisan kitab dan seterusnya, telah datang Nabi dari ucapannya bahwa orang-orang yang tidak memulai dengan basmalah, baik dalam tulisan, baik dalam pelajaran, baik dalam apa saja, maka dia terputus dari barokah. Kita katakan hadis ini kalau sahih kita mengikutinya. Namun sayang hadis ini hadis yang dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga As-Subki, yang mana hadis ini sanadnya bertumpu kepada Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran. Dan Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran dhaifun jiddan. Disebutkan oleh para ulama dia laisa bisyai, tidak mempunyai apa-apa di ilmu hadis. Dan dulu dia juga dari segi hadisnya tidak apa-apa, maksudnya tidak mempunyai apa-apa.
juga disebutkan oleh para ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, kana yudha'af fi riwayatihi wa yut'an alaihi fi madhhabihi. Dia dicela dari hafalannya, maka perawi hadis hafalannya jika dicela jadi dhaif. Karena meriwayatkan hadis-hadis nanti yang salah karena hafalannya rusak. Dan yang kedua dicela dari madhabnya. Apa madhabnya? Bukan Sunni. Dia madhabnya Syiah. Maka ditinggalkan hadisnya dari dua segi. Pertama, dia dari segi agamanya Syiah bukan Sunnah, tinggalkan. Dan yang kedua, dia hafalannya rusak sekali. Maka oleh sebab itu hadis ini dihukumi dengan dhaifun jiddan, seperti dihukumi oleh Syekh Al-Albani Al-Muhaddits era now di dalam kitabnya Irwaul Ghalil di hadis-hadis pertama. Maka disebutkan hadis ini dhaifun jiddan, dan penyakitnya tadi kami sebutkan siapa? Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran yang ma'ruf dengan Ibnul Jindi, masyhur dengan Ibnul Jindi. Maka dia dhaifun jiddan. Maka karena hadis ini dhaif, kita tidak beristidlal dengan hadis dhaif. Cukuplah memulai tulisan dengan basmalah adalah dari sunnah dengan mengikuti tulisan Sulaiman alaihi salam dan diabadikan oleh Allah di surat An-Naml. Dan juga hadis di Sahih Al-Bukhari, Nabi memulai dengan basmalah kepada Hiroklin Azimir Rum, dan juga Abu Bakar dari Khulafa Ar-Rasyidin memulai tulisan basmalah kepada utusannya ke Bahrain. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan kesimpulan dari pelajaran yang bisa kita berikan dari kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pertama, kita jelaskan siapa penulis kitab Imam Ibnu Taimiyah. Dan juga telah kita jelaskan apa makna lamiyah. Makna lamiyah adalah pantun yang akhirnya lam. Seperti tadi kita bacakan, ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, lam, dan seterusnya. Dan juga permasalahan di beberapa nuskhoh tertulis basmalah, dan ini yang kita harapkan. Dan kita jelaskan bagaimana keutamaan mengikuti sunnah, memulai tulisan segala sesuatu dengan basmalah. Dan begitu pun yang kita lakukan dari tulisan-tulisan karya-karya yang kita buat dari Al-Akhbar As-Sahihah, seperti yang antum lihat, tulisan-tulisan kita dimulai dengan basmalah, dan itu ada sunnahnya. Dan kesimpulan terakhir, hadis yang khusus menceritakan bagaimana keburukan orang-orang yang tidak memulai basmalah, seperti di hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa akhta, segala perkara yang baik tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus dari barokah. Hadis yang dhaifun jiddan, di sanadnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran yang ma'ruf dengan Ibnul Jindi. Mahaluh, bagaimana kedudukan dia dari segi ilmil hadis? La syai', maka dia matruk, ditinggal hadisnya dhaif jiddan. Kedua, dari segi agamanya dia Syiah. Wa naktafi